Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Kamu jangan lupa setiap apa yang mau dikerjakan, jangan lupa Berdoa. agar apa yang telah kamu lakukan, Allah memberikan berkah kepada kamu, Allah memberikan ilmu kepada kamu sekalian. Jangan lupa, atau jangan pernah lupa. Baik anak-anak ya, sebelum kita melanjutkan kepada materi yang perlu kamu ketahui atau yang saya berikan sebelumnya, baik saya absen dulu ya. Eniza, ya Safira, Hadir Pak. Reza Adim, Imaisari, Olivia Ukti, Muhammad Arif Siddiqui. Terima kasih anak-anak semuanya. Baik, kita semua sudah melaksanakan absen sama semua hadir. Pagi hari ini guru akan memberikan satu materi kepada kamu nanti belajar harusnya melalui kegiatan materi mengasosiasi dan mengkomunikasikan peserta didik yang mampu, yaitu menunjukkan kesabaran sahabat Nabi, para sahabat Nabi Muhammad SAW maksudnya ya, dalam peristiwa hijrah ke Habsyah. Sekali lagi di pagi hari ini guru akan memberikan sebuah materi bagaimana kesabaran para sahabat Nabi Muhammad SAW pada peristiwa hijrah ke Habsyah. Apa hijrah? Artinya tempat, artinya dari tempat yang di sana pindah ke sana, itu namanya hijrah. Selanjutnya ya, tadi bukan bertanya yang apa namanya, kamu bagaimana perasaannya ketika pergi ke satu tempat yang tidak pernah kamu kenal? Bagaimana perasaan kamu, Mbak? Bagaimana? Seperti keraguan. Dan maksudnya senang apakah bagaimana? Kamu setelah pergi ke tempat yang tidak pernah didatangi, senang apakah bagaimana? Bagaimana perasaan kamu? Nah, begitu pula ya, begitu pula bagaimana kesabaran para sahabat Nabi. Bagaimana perasaan kamu ketika pergi ke satu tempat yang tidak pernah kamu datangi? Bagaimana perasaan? Ya apapun adanya itu harus sabar, seperti sebagaimana juga kesabaran para sahabat ketika itu, ketika peristiwa itu, sahabatnya ketika hijrah ke Habsyah. Jadi bagaimanapun juga kamu harus sabar dan tabah sekalipun kamu
tidak pernah mendatangi misalnya tempat yang kamu hubungi. Kamu baca dulu, pelajari bukunya. Setelah kamu selesai membaca buku maksudnya, bagaimana perasaan kamu, ya perasaanmu apabila hal itu terjadi pada dirimu? Maksudnya bagaimana seandainya kamu diberi cobaan seperti Nabi, bagaimana? Nabi sebelum berangkat hijrah ke Habsyah, para sahabat sudah bersabar menghadapi beberapa ancaman dan kekejaman kaum kafir Quraisy. Mereka tidak boleh berjual beli barang, menjalin persahabatan dan mengasihi dengan kaum Quraisy Mekah. Belum lagi ancaman-ancaman dan siksaan yang selalu menghampiri kaum muslimin apabila kedapatan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ancaman dan rintangan yang dihadapi oleh kaum muslimin pada waktu itu ya tidak membuat patah semangat. Jadi walaupun beberapa halangan, beberapa rintangan yang dilakukan para sahabat karena dia adalah merupakan perintah dari Nabi, maka harus sabar. Semua dihadapi dengan kesabaran. Walaupun banyak rintangan dihadapi dengan kesabaran. Mereka yakin bahwa di balik semua itu yaitu adalah Allah yang maha melindungi, yang akan selalu membantu dan menjaga kaum muslimin. Jadi anak-anaknya semakin diancam ya, semakin diancam mungkin ya, semakin dia bersemangat. Para sahabat semakin bersemangat untuk mendakwakan ajaran agama Islam. Jadi tidak takut karena ada Allah yang maha tahu. Ketika mereka berangkat hijrah ke Habsyah ya, berangkat ke Habsyah, harus dilakukan dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Itu caranya. Caranya berangkat hijrahnya itu dilakukan secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, tidak secara terang-terangan. Misalnya dari Batu Buluk menuju Jasa, hijrahnya itu pakai sepeda motor atau pakai motor, tidak seperti itu. Ini para sahabat caranya itu bersembunyi-sembunyi, nggak tak-jajaan. Itu caranya. Kenapa? Agar tidak diketahui oleh kaum Quraisy. Jika perjalanan mereka sampai diketahui, mereka akan mendapat gangguan dan rintangan dari kaum kafir Quraisy. Berbeda pakai kata misalnya kamu pindah dari utara ke selatan, sudah ketahuan, itu ancaman. Di tengah malam kaum muslimin mengendap menuju ke pelabuhan untuk berlayar menuju ke negeri Habsyah. Di situ perjalanannya ya hijrahnya itu menaiki perahu. Berita tentang kaum muslimin yang sudah tiba di Habsyah ya, akhirnya terdengar juga oleh kaum kafir Quraisy di Mekah. Mereka mengirimkan sebuah utusan ke Raja Habsyah
dan merayu raja untuk mengusir kaum muslimin dari Habsah dengan memberi banyak hadiah. Mereka menyebar berita itu bahwa kedatangan kaum muslimin akan mengganggu keamanan negeri Habsah. Kaum muslimin yang sudah tiba di Habsah dengan tenang akhirnya merasa gusar dengan kedatangan utusan kaum kafir Quraisy yang menyebabkan itu berita bohong. Kemudian anak-anak ya, kaum muslimin akhirnya mengirimkan utusan untuk menjelaskan dan meluruskan berita dan hasutan dari utusan kaum kafir Quraisy kepada Raja Habsah. Setelah mendengarkan penjelasan dari kaum muslimin, Raja Habsah tidak jadi mengusir kaum muslimin. Pak, Nama saya Vivi. Bapak yang dihormati kita. kapan Nabi Muhammad? Coba ada lagi mengajukan tangan. Silakan. Namanya? Sahabat Nabi itu Pak hijrah ke Habsah naik kapal dan beberapa orang yang hijrah ke Habsah. Baik, saya jawab pertanyaan kamu ya. Sahabat Nabi itu anak-anaknya, sahabat Nabi ketika hijrah itu bukan naik sepeda motor, tapi naik perahu. Naik perahu. Seperti misalnya dari Kalianget menuju Kangian itu naik perahu. Hijrahnya itu para sahabat naik perahu ke ini. Habsah, hijrahnya itu naik perahu. Jadi dengan beberapa kesabaran dan ketabahan anak-anaknya, walaupun diombang-ambing dengan ombak yang begitu besar, gelombang yang begitu besar, tapi dengan kesabarannya dia para sahabat tetap dilakukan. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, coba. Terus, para sahabat Nabi Muhammad yang hijrah. Maksud saya anak-anaknya, kamu bertanya apa yang telah guru berikan kepada kamu tadi, apa yang telah guru berikan kepada kamu. Jangan bertanya yang lain-lain. Kamu kan tadi sudah membaca buku. Jadi apa yang telah ketahui, apa yang telah kamu dapati di dalam buku itu, disitulah kamu boleh bertanya. Ya kan anak ya? Tadi Pak Guru suruh menulis kepada kamu. Coba sekarang perwakilan untuk membaca apa yang telah ditulis tadi. Coba ini baca ke depan apa yang telah kamu tulis. Tujuan sahabat Nabi dan Habsah untuk menghindari penyiksaan kafir Quraisy dibuka. Sahabat Nabi hijrah menggunakan perahu. Beberapa kesabaran sahabat Nabi ketika hijrah ke Habsah, di antaranya adalah sabar dan ikhlas meninggalkan pekerjaannya demi mengikuti perintah Nabi. Sabar dan ikhlas meninggalkan keluarga dan harta benda. Sabar dan ikhlas menahan dingin malam hari ketika hijrah. Sabar dan ikhlas mengarungi lautan yang gelombang atau ombak yang besar demi melakukan proses hijrah. Udah? Udah. Di waktu para sahabat itu hijrah, walaupun dengan kesabarannya, walaupun dia ombak-ambing bagaimanapun, oleh ombak, ya dia tetap berjalan. Beberapa materi yang telah
beberapa materi yang telah kita pelajari pada hari ini, ya. Saya ulang, beberapa materi yang telah kita pelajari hari ini ialah pertama, tujuan hijrah ke Habsyah. Yang kedua, proses hijrah ke Habsyah. Yang ketiga, beberapa aspek kesabaran. Beberapa aspek kesabaran sahabat Nabi ketika hijrah. Jadi semuanya itu ada tiga materi yang saya berikan pada pagi hari ini. Anak-anak, sebelum saya tutup, adakah yang masih perlu kamu tanyakan? Baik anak-anak sekalian ya, mudah-mudahan apa yang telah saya berikan kepada kalian semua, mudah-mudahan Allah memberkainya dan mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kamu, juga kepada bangsa, kepada negara. Yang terakhir, mari kita tutup pertemuan ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi beberapa materi yang telah kita pelajari pada hari ini, ya. Saya ulang, beberapa materi yang telah kita pelajari hari ini ialah pertama, tujuan hijrah ke Habsyah. Yang kedua, proses hijrah ke Habsyah. Yang ketiga, beberapa aspek kesabaran. Beberapa aspek kesabaran sahabat Nabi ketika hijrah. Jadi semuanya itu ada tiga materi yang saya berikan pada pagi hari ini. Anak-anak, sebelum saya tutup, adakah yang masih perlu kamu tanyakan? Baik anak-anak sekalian ya, mudah-mudahan apa yang telah saya berikan kepada kalian semua, mudah-mudahan Allah memberkainya dan mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kamu, juga kepada bangsa, kepada negara. Yang terakhir, mari kita tutup pertemuan ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi